Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang counter trend dan follow trend. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ya, harga itu bergerak ketika bullish itu membuat impuls, membuat retrace, membuat impuls, membuat retrace ya, membuat impuls, membuat retrace, membuat impuls ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita trade ya, open posisi dari sini buy ya. Ini adalah follow trend artinya ya. Kita buy di sini dan take profit di sini. Ini adalah follow trend. Tapi ketika kita sell di sini, take profit di sini, ya, kita sell di sini, take profit di sini, ini adalah counter trend, ya. Oke, dengan strategi simple OB, apakah kita bisa follow trend dan counter trend? Atau kita hanya bisa pilih salah satu, hanya follow trend saja atau hanya counter trend saja? Oke. Dan pertanyaannya adalah ketika kita follow trend, take profit kita di mana? Ya, ketika kita counter trend, take profit kita di mana? Ini pertanyaan yang sering saya dengar, ya, entah di grup, entah di YouTube, ya. Baik, beberapa waktu yang lalu saya ada live Q&A bersama dengan teman-teman sobat program batch kelima, ya. Nah, di salah satu sesi live Q&A itu ada yang membahas tentang counter trend dan follow trend, ya. Baik, kalau eh, video ini saya tayangkan di sini, silakan teman-teman nanti bisa belajar di situ. Akan saya sertakan potongan live Q&A bersama teman-teman sobat program batch kelima beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang open posisi, follow trend, dan counter trend ini. Baik, silahkan ditonton. Ini kan trennya naik nih. Ya, ya. Kalau kita gambar, ya, market structure-nya naik gitu ya. Terus mau cari setupnya seperti apa gitu ya. Ya udah, kita cari areanya kan gitu, area eh, pertama strukturnya dulu, swing high swing low-nya. Ya, nggak perlu dari sana juga nggak perlu dari jauh-jauh ya. Yang relevan dengan harga saat ini gitu ya. Ini misalnya ya. Nah, oke, ini di 4 nih. Udah ketemu ya. Kita tandai. Kita tandai dulu eh ini BSL ya. Dan di sini nah, berarti saya gini, kan? Tuh. Oke. Dan kita tandai ini break of structure-nya di sini. Ini break of structure ya. Dengan area karena sebelah di sini area double-nya. Nah, di sini. Oke, ini di H4 gitu ya, H4. Nah, kemudian kita cari di time frame bawahnya gitu. Ini kita warnai. Oke. Kemudian di H1 ya. Di H1 tadi ya. Oh ya, di H4 tadi kan bullish ya. Nah, bullish kita cari apa? Break of structure-nya mana gitu kan. Break of structure-nya mana. Kita cari.
Syaratnya ada OB kan harus ada break of structure. Gitu. Nah, ini ada order blocknya di sini. Ya, 1 ya. Oke. Dia ada order blocknya di sini. Oh ya, sebelumnya bias kita kan ini mau melanjutkan trennya ya. Ambil BSL. Ya. Dia 4. Ya. Bias kita kan ya membuat ya higher high ya. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian dia akan buat higher high. Ini kan bias kita. Antisipasi kita harga sana. Ya. Maka di H1 maupun di M15 nantinya kalau mau lebih rendah lagi time frame-nya begitu, kita nyarinya setup apa buy ya. Setup buy. Kalau setup sell boleh enggak Mas? Ya boleh aja, tapi harus tahu di mana batasnya gitu. Kalau setup buy kita sudah dapat ketemu ya 1 2 ya. Kalau harga ke sini, harga masuk ke area ini, nah kita bisa entry buy. Targetnya di mana? Di BSL ini. Ya, BSL liquidity. Oke. Kalau setup sell gimana Mas? Nah, setup sell berarti kita harus cari ya bearish OP. Harus ada break of structure di range tadi ya. Di range sini misalnya. Break of structure. Ini ada block ya. Ini. Oke. Nah, kalau setup sell di sini targetnya beda ya. Kenapa? Karena bias kita kan naik nih. Ya, kalau mau nge-sell artinya kita sadar ya, kita menyadari oh ini counter trend. Counter trend terhadap apa? Terhadap bias kita ya. Bias kita kan naik nih. Ya. Nah, kalau counter trend targetnya jangan di SSL ya, jangan di swing low. Tapi di mana? Di opposing OB time frame yang sama. Di sini nih. Jadi ini targetnya di sini. Kalau mau sell di sini, targetnya adalah di sini. Ya. Tinggal dihitung. Kalau mau sell di sini, 5% misalnya, short. Ya, misalnya aku mau sell di sini. Oke. Nah, RR-nya oke enggak? Kalau sampai sini. Oh, 1/6, oke lah. Sampai 1/5 misalnya gitu. Jadi masuk akal kita mau sell. Itu ya. Kalau saya mau sell dari sini, masih masuk akal gitu ya. Kalau mau buy di sini, ya target jauhnya di mana? Ya, di atas sana gitu ya. Ini kalau agresif sini ya. Sini. Sini. Ya, paling 10, 11 lah. 11 oke, nanti 1/10 lah. Nah, gini. Caranya membuat setup. Saya buat setup seperti ini. Udah. Gitu. Ini kalau entry tipe 1 ya. Kalau tipe 2 ya ditunggu. Kita gambar ini aja udah. Nanti kalau harga masuk baru kita masuk ke time frame M5 atau M1 gitu ya. Ketika harga masuk area ini, area yang kita gambar. Kalau ketika harga masuk area ini baru kita pindah ke time frame M5 atau M1 gitu ya. Caranya seperti itu. Kalau ngambil tadi target TP itu kan BSL. Ya, yang ini ya. Ya, Kenapa? kalau ngebuy kan Ya, target TP-nya kenapa? kan yang BSL kan. Ya. Terus sementara yang kalau quick sell target TP-nya kenapa nggak SSL bawah? Kenapa di opposite opposite OB gitu Mas? Ya, kenapa tadi? Kenapa coba? Ada yang tahu tadi kenapa? Karena biasnya bullish. Nah, betul. Karena kita sudah Oh, punya biasnya bullish. Artinya kita mayor trendnya sell. bullish ya. Nah, entah bias kita benar atau salah, itu kan yang menentukan pasar ya. Tapi kita Ya. punya bias, ya punya antisipasi bahwa
harga ini akan naik menuju BSL gitu ya. Maka ketika kita sell di area ini ya, maka target kita nggak boleh sampai sini. Artinya kalau target kita sampai sini ini menyalahi bias kita sendiri kan gitu. Kontradiktif ya. Oh ya. Targetnya di mana? Ya di OB ini. Karena di OB ini kita berharap harga akan sampai sana. Kan gitu. Paham Kakak ya? nyari trennya bullish mas ya, Ya, lagi karena bullish. trennya bullish. Ya. Arah kita bullish. Gitu. Nah, kita sell. Oke, boleh-boleh saja. Ya. Yang diperhatikan apa? Yaitu tadi. Profit yang ditawarkan dari area ini sampai ini oke. Ya. Kalau terlalu dekat ya nggak usah diambil. Gitu ya. Kalau ditawarkan oke, 1/5 oke, ya boleh diambil ya. Cuman saya selalu menyarankan lebih baik follow trend gitu ya. Lebih baik ambil cari setup baik ketika pasar sedang bullish. Baik teman-teman, gitu tadi video ya potongan rekaman live Q&A bersama sobat program batch yang kelima ya, yang membahas tentang counter trend dan follow trend. Baik, kalau kita lihat di contoh tadi ya adalah ini ya, sell di order block sini. Sedangkan trennya adalah bullish ya. Di 4 tren di Australian dollar, US dollar ini trennya adalah bullish. Maka ketika kita sell, maka kita adalah open posisi counter trend. Pertanyaannya adalah di mana kita mau TP, mau take profit, realistisnya di mana? Ketika kita sell dan counter trend, maka take profit realistis kita adalah di bullish order block ya, di opposite OB ya. Oke. Kalau kita sell di sini, maka idealnya take profitnya adalah di sini ya. Oke ya. Ketika harga masuk ke area ini dan turun drop, maka idealnya adalah di sini, di opposing OB ya, di opposing OB. Oke. Dan yang terjadi demikian, ketika harga masuk dia drop ya, dan dia masuk ke OB dan kita open posisi di sini, ini adalah follow trend. Maka target kita adalah di ya swing high sebelumnya di sini, adalah di buy side liquidity ya. Oke. Dan harga kemudian bergerak naik. Lanjutkan tren ya, tren bullishnya. Oke. Nah, jelas ya bagaimana kita bisa ambil posisi counter trend maupun follow trend. Tapi di sini juga cukup jelas ketika kita counter trend maka targetnya tidak boleh jauh-jauh. Di sini adalah 1/5. Sedangkan ketika kita follow trend maka profit yang ditawarkan akan jauh lebih besar. Di sini adalah 1/10 ya di sini. Oke ya. Maka sebaiknya untuk memperoleh hasil yang lebih bagus itu kita memilih untuk follow trend teman-teman ya. Tetapi tidak bisa atau tidak menutup kemungkinan jika ada setup yang menarik seperti ini ya, dengan confluence yang bagus, ini ada imbalance, ada di area SNR begitu ya. Kemudian fresh ya di area premium ya, ada confluence yang cukup banyak dan bagus, maka kita bisa ambil peluang untuk counter trend sell. Baik. Gitu teman-teman. Oh ya, satu lagi ada beberapa yang bertanya kepada saya apakah sobat program dilaksanakan di bulan ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah posting di YouTube dan juga di grup teman-teman bahwa bulan ini, bulan Desember ini saya tidak membuka
kelas sobat program ya. Sobat program batch ke-6 akan saya buka kembali tanggal 15 Januari ya. Masih 1 bulan lagi. Ya, terbatas untuk 25 peserta ya teman-teman ya. Oke, masih 1 bulan lagi. Maka bulan ini gunakan untuk ya akhir tahun untuk berlibur bersama dengan keluarga tercinta teman-teman ya. Oke, dan apakah bisa booking dari sekarang? Boleh. Silahkan kalau teman-teman ingin join di sobat program batch ke-6, silahkan untuk booking mulai dari sekarang. Silahkan ya. Sudah ada beberapa yang mendaftar dan kursi terbatas untuk 25 orang. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat trade teman-teman semakin berkualitas. Ya. Dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.